Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini saya akan memberi suatu gambaran tentang pengapian daripada jalur pengapian daripada Mio M3. Ini saya awali dari aki. Ini aki dari aki yang merah ini aki yang merah. Setelah melewati sekring, ini masuk ke kontak. Sini kontak. Ini masuk ke kontak. Ini kabelnya warna merah. Ini merah dan keluarnya adalah warna coklat. Dari warna coklat ini masuk ke ECU. Ini masuk ke ECU kabel warna coklat ini. Dari warna coklat ini bercabang. Ada yang ke positif koil, ada yang ke full pump dan yang ke injektor. Ini. Dan kabel merah dari aki juga ini adalah bercabang juga. Ini nanti maksudnya kabel merah ini adalah dari masuk ke kiprok juga untuk apa namanya, keluaran dari yang kabel kecil ini adalah keluaran dari kiprok sebagai pengisian. Setelah itu dari kabel merah, kabel coklat ini bercabang, yang satunya ke injektor, yang satunya ke full pump, dan yang satunya ke koil. Itu sudah jelas ya, gitu. Dan di sini ada kabel yang dari bawah. Ini adalah kabel putih strip merah. Ini dari bawah itu langsung menuju ke ECU. Di sini adalah kabel pulser putih merah ini. Dan ini ya yang dari pulser. Di sini ada kabel putih biru, ini juga masuk ke pulser. Di sini putih biru, putih reres biru. Nah ini putih reres biru menuju ke ECU dari apa? Dari pulser. Setelah itu ini ada kabel, di sini ada kabel oranye laras hitam. Kabel laras hitam ini adalah massa daripada injektor. Ini kabel oranye laras hitam adalah massa injektor, dan kabel oranye full ini adalah massa daripada koil. Ini massa ini ada 3 sini. Ini di sini ada massa bodi juga yang full, yang warna hitam full ini. Dan kabel leres ini hijau, leres kuning, ini adalah tombol starter. Tombol starter di sini juga ada kabel warna biru leres putih. Biru leres putih itu adalah dari tombol starter. Setelah itu ada kabel apa ini warnanya? Saya ambil yang poin-poin saja ini. Semuanya ada merah leres abu-abu. Ini adalah kabel daripada sensor O2. Ini sensor O2 langsung dari ECU. Keluaran dari ECU. Ini yang menuju ke sensor O2.
di sini juga ada kabel dua yang dari apa sensor EOT, EOT. Ini ada kabel hijau, leres merah. Hijau, nah ini hijau leres merah adalah kabel daripada sensor EOT dan kabel warna apa ini? Kabel warna biru hitam. Ini juga EOT sebagai laporan ke ECU. Nah, yang ini kabel biru hitam. Itulah laporan daripada, nah ini laporan daripada sensor EOT untuk mengontrol apakah suhu mesin sudah tercapai atau belum. Setelah itu, di sini kabel massa yang dua ini satu dua, dan yang dari full pump ini akan bekerja bila standar samping dinaikkan atau digabung. Setelah itu baru bekerja bila ada standar samping yang dinaikkan baru bekerja. Ini adalah massa daripada koil, ini massa injektor. Yang kabel ini biru kuning, ya kabel biru kuning ini adalah sensor daripada TPS. Ini di sini ada 3 kabel. Di sensor di sini ada 3 kabel. Yang satu adalah massa, yang satu adalah laporan ke ECU, yang satu adalah dari untuk laporan ECU yang dari grip saat grip diputar. Ini adalah kabel yang 3 ini. Nah, ini saya ulangi lagi, ini yang khususnya massa. Ini massa ini akan bekerja bila standar samping dinaikkan atau di on-kan, ini di off-kan, ini baru bekerja. Setelah adanya kabel coklat ini adalah masukan setelah ada arus 12 volt dari aki dari kontak. Saya kira seperti itu, sudah jelas urut-urutannya. Untuk masalah kiprok nanti juga akan saya sharing bagaimana cara kerja kiprok M3 ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan berguna untuk memudahkan pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Sore.